Rijal, saya Badar akan membahas tentang pendaftaran BPJS gratis secara online. Kini beredar unggahan di sosial media Facebook berupa poster mengatasnamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan disertai narasi ajakan untuk mendaftar secara gratis pada tautan yang tersedia. Faktanya, dilansir dari liputan6.com, setelah dilakukan penelusuran terhadap unggahan tersebut kepada Hubungan Masyarakat Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan bahwa unggahan yang beredar tidak berasal dari BPJS Kesehatan. Pihaknya menambahkan bahwa unggahan semacam itu merupakan hoaks atau modus tipuan. Kepada masyarakat, berhati-hatilah ketika menemukan hal serupa dan disorotkan agar dapat menginformasi kebenaran pada situs resmi BPJS Kesehatan. Sekian berita terbaru siang ini. Maafkan bila ada kesalahan kata, karena memaafkan lebih mudah daripada melupakan. Sekian dari saya Rijal Badar. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid dari kelas 75 dan saya Iva dari kelas 75. Di sini kita akan membahas berita hoaks tentang liburan di bulan Ramadan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa 3 kementerian telah menyetujui dan memutuskan bahwa sekolah akan libur selama bulan Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Bagaimana faktanya ya, Pak? Jadi faktanya klaim yang menyebut 3 kementerian telah menyetujui libur selama bulan Ramadan 2025 tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, 3 kementerian yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal libur dan pembelajaran selama bulan Ramadan 2025. Surat tersebut dibuat pada situs Kemenang.go.id yang menerangkan bahwa libur tidak 1 bulan penuh, melainkan 5 hari di awal puasa dan 9 hari saat perayaan Idul Fitri. Oke, terima kasih informasinya. Jadi segitu saja berita hoax yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu keputusan dari hasil rapat kabinet. Abdul saat Ramadan lagi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beca Sirka 75 akan membahas berita hoax rasa prediksi kiamat internet pada 2025. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial Twitter yang mengklaim Badan Penerbangan dan Kontraksi Massa Amerika Serikat menyebutkan akan terjadi kiamat internet pada 2025. Unggahan foto tersebut menampilkan sebuah gedung dan menara pembangkit listrik setara narasi beredar kabar NASA peringkat kiamat internet selama berbulan-bulan jadi pada tahun 2020. Faktanya kan dalam unggahan foto tersebut ada tidak benar. Dilansir dari FC Fakta Tempo.co, tidak terdapat artikel yang diliris di laman resmi NASA yang menjelaskan mengenai prediksi terjadinya kiamat internet karena badai matahari pada 2005. NASA telah mengembangkan sistem artificial intelligence AI untuk memprediksi bahaya cuaca antariksa 30 menit sebelum kejadian, tapi pihaknya tidak atau belum memprediksi adanya kiamat internet pada puncak siklus matahari 2000.
bersama saya Muhammad Aljam Fajri dan rekan saya Muhammad Fadlan Putra Arianto di acara seputar Indonesia untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi ini. Hati-hati terhadap penipuan akibat tidak bisa membedakan. Pada hari Kamis 17 Agustus 2023, penipuan saling transfer uang media sosial. Seakan-akan penipu itu berpura-pura sebagai artis terkenal. Dia seolah-olah mau mengasih uang melalui media sosial. Berita tadi menutup acara seputar Indonesia siang ini. Saya Muhammad Aljam Fajri dan rekan saya Muhammad Fadlan Putra Arianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ready for action, let's go. 조금 물을 쳐주러. Jadi sorotan, seorang peramal asal India memprediksi dunia akan kiamat pada tanggal 29 Juni. Dan dikatakan bahwa ramalan dari pria ini dianggap akurat. Bahkan apa yang diramal ini ada hubungannya dengan perang dunia ketiga. Serta dari sinilah akan terjadi kiamat. Yap, seorang peramal India yang dijuluki dengan New Nostradamus bernama Khushal Kumar mendapatkan perhatian dunia setelah memprediksi kiamat yang akan terjadi pada 29 Juni yang akan datang. Dan seperti yang kita tahu bahwa Nostradamus adalah seorang peramal terkenal asal Prancis ratusan tahun lalu. Alasan terjadi kiamat di 29 Juni menurut sang peramal adalah karena eskalasi konflik dan terjadinya perang dunia ketiga, sehingga disitulah akan terjadi kehancuran. Namun diketahui juga sang peramal menggunakan bagan astrologi Veda untuk memprediksi kiamat. Bagan astrologi Veda ini berdasarkan budaya Hindu untuk membuat prediksi, yaitu mengamati planet dan bintang, maka ia akan menunjuk secara pasti tanggal konflik global akan meletus. Namun di sisi lain masyarakat Indonesia menganggap ini adalah hal yang biasa, karena banyak yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia merupakan alumni kiamat 2012 yang merupakan ramalan dari suku Maya yang pada saat itu terkenal di seluruh dunia. Baik, tidak terasa kami sudah menemani kalian semua. Saatnya kami berpamitan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jelika kelas 75. Viralnya peramal India memprediksi kiamat akan terjadi sebentar lagi. Jadi pusat perhatian setelah memprediksi bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi, meramalkan peningkatan ketegangan di berbagai wilayah, seperti antara Israel dan Hamas, Rusia dan NATO, Korea Utara dan Korea Selatan, serta China dan Taiwan. Adalah 18 Juni 2024 memiliki stimulus planet terkuat untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Namun, ia juga menyebutkan bahwa tanggal 29 Juni mungkin menjadi hari kiamat. Nostradamus juga meramalkan peristiwa buruk di tahun 2024, termasuk pertempuran laut, kekacauan, kerajaan, dan paus biru. Kisah lengkap dari ramalan Kumar ini mencakup serangkaian peristiwa yang dianggap sebagai tanda bahwa